Ini saya mengajak untuk membaca buku yang lain yang belum selesai saya tulis dengan judul Pembunuhan Pengis Desember 2020 atau Pembantaian Kejam Desember Berdarah 2020. Sebagaimana beritanya sudah kita dengar semuanya. Nah, kita akan pelajari di sini beberapa dalil yang menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa membunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh ini bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang sangat-sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyandingkan pembunuhan ini dengan syirik. Syirik itu kan dosa terbesar, Pak. Nah, ketika membunuh ini disandingkan, ini berarti sangat besar dosa membunuh ini. Tetapi sekarang ini Masya Allah, banyak orang-orang yang tidak punya akal, akalnya hilang, sehingga mereka menganggap pembunuhan itu sesuatu yang sepele. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap satu nyawa mati itu perkara besar. Daripada satu nyawa Muslim mati, lebih baik dunia ini bubar, bumi ini bubar. Ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang sekarang mikirnya nggak bisa nalar mereka, sehingga menganggap satu nyawa itu biasa. Bahkan mereka bunuh 6 orang biasa aja, merasa nggak berdosa sama sekali, bahkan malah menambahi dosa mereka. Selain membunuh juga menambahi dengan kebohongan-kebohongan. Wis ra kapok punya dosa, malah nambah dosa-dosa lagi. Naudzubillah. Pertama dalil yang kita pelajari surat An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ, barang siapa yang membunuh mu'minan, satu orang mukmin, satu aja, Pak, enggak usah banyak-banyak, muta'ammidan, secara sengaja, fajazauhu, maka balasan dia adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'addalahu, dan Allah telah siapkan untuk dia azaban azima, siksaan yang besar, yaitu api neraka, karena tidak ada siksaan yang lebih besar daripada api neraka. Perhatikan kalimatnya, khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Apa maksudnya kekal dalam neraka ini? Karena para ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya yang bisa menyebabkan kekal di neraka hanyalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Membunuh ini bukan termasuk syirik, kok bisa dikatakan kekal? Nah, kekal ini ada dua makna. Makna yang pertama, kalau ada seorang muslim melakukan pembunuhan dan dia meyakini bahwa pembunuhan itu halal, tidak haram, maka dia sudah murtad dengan sebab itu, sehingga dia menjadi kekal betul-betul dalam neraka. Kekalnya bukan karena membunuhnya, tetapi karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meyakini membunuh itu halal, adapun Quran yang mengatakan membunuh haram, isra payu, Quran isra sudah enggak laku lagi, sudah enggak modern lagi. Nah, itu murtad orang ngomong begitu. Meyakini seperti itu dalam hatinya, murtad dia. Meskipun lidahnya tidak pernah mengatakan membunuh haram, membunuh halal, tapi dia meyakini dalam hati membunuh halal. Nah, maka ini sudah murtad. Maka betul-betul khalidan, memang kekal dalam neraka karena dia sudah murtad. Murtad berarti kafir. Makna yang kedua, kalau ada seorang muslim melakukan pembunuhan, tetapi dia tidak meyakini bahwasanya itu adalah halal, dia masih meyakini itu haram, tetapi karena perintah atasan terpaksa dia bunuh, maka orang seperti ini khalidan fiha, dia kekal dalam neraka, maksudnya lama dalam neraka. Saking lamanya itu disebut dengan istilah apa? Kekal. Nah, maka istilah kekal ini ada dua makna. Kekal betul-betul itu berarti makna hakiki, atau lama tinggal dalam neraka, ini makna majazi. Tapi sepakat ulama bahwasanya membunuh orang muslim secara sengaja itu adalah dosa besar, karena di sini Allah mengatakan balasannya neraka jahanam. Allah marah, Allah laknat. Padahal ciri-ciri dosa besar adalah salah satu dari 4. Dia ancam neraka, itu sudah ciri-ciri dosa besar.
diancam murka, itu sudah ciri-ciri dosa besar. Diancam laknat Allah, itu sudah ciri-ciri dosa besar. Dihukum had di dunia, membunuh dikisos, nah ini berarti ciri-ciri dosa besar. Lah ini membunuh ini 4 ini semuanya ada, Pak. Orang membunuh diancam jahanam, diancam murka, diancam laknat, dikisos di dunia. Ini 4 semuanya terkumpul dalam pembunuhan ini. Ini menunjukkan bahwa dosa besar yang paling besar ini. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang sahih, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu kan bermacam-macam, tapi ada dosa besar yang paling besar. Beliau mengatakan al-isyraku billah, pertama syirik kepada Allah, yang kedua qatlun nafsi, membunuh, yang ketiga uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang keempat syahadatuz zur, saksi palsu, persaksian dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Nah, di sini Rasul menyebutkan membunuh itu adalah nomor 2 setelah syirik, digandengkan dengan syirik. Ini menunjukkan dosanya, dahsyatnya, sampai-sampai digandengkan dengan kesyirikan. Kemudian ayat yang kedua Allah sebutkan pada surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin", barang siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa dia membunuh jiwa yang lain. Artinya ada orang membunuh padahal bukan kisos. Au fasadin fil ard, atau orangnya tidak melakukan perusakan di bumi sama sekali. Misalnya menjadi perampok dan sebagainya. Dia bukan perampok, dia bukan orang yang membunuh, tapi kemudian malah dibunuh. Faka'annama, maka seolah-olah qatalan nasa jami'a, dia sudah membunuh seluruh manusia. Jadi dosanya itu sama dengan membunuh seluruh manusia, Pak. Bayangkan ini, membunuh satu nyawa dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Kok bisa? Coba kita pakai nalar. Ada orang dibunuh. Gara-gara dia dibunuh, maka dia tidak menikah. Karena orang mati tidak bisa menikah. Padahal kalau dibiarkan hidup, dia nanti menikah. Setelah menikah dia akan punya anak, keturunan. Keturunannya akan menikah, punya anak lagi. Keturunannya lagi punya anak lagi. Menikah terus sampai hari kiamat, ada kelanjutannya. Nah ini kalau dibunuh satu orang berarti sama dengan membunuh seluruhnya, bawah-bawahnya ini, keturunan, calon keturunannya ini. Nah, maka di sini wajar kalau Allah mengatakan siapa bunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka dosa membunuh ini beda dengan dosa zina. Kalau engkau zina dengan seorang wanita, perkosa wanita, ya dosamu sama wanita itu saja. Tidak seolah-olah menzinai keturunannya, enggak. Tetapi kalau membunuh orang, maka ini seolah-olah membunuh seluruhnya, keturunannya ke bawah semuanya kena. Karena gara-gara kamu bunuh dia enggak punya keturunan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian juga surah Al-Furqan ayat 68 dan 69. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang syirik, kemudian tentang membunuh, kemudian tentang zina. 3 perkara ini ya, syirik, membunuh, zina. Kemudian Allah mengatakan wa may yaf'al dzalik. Ini boleh dibaca yaf'al, boleh dibaca yaf'al dzalik ya, karena sebagai apa? Idgham. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu apa? Syirik, zina, membunuh. Yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, panjang niki hinya, nggih. Muhana, dalam keadaan terhina. Wa yakhlud, dan dia kekal fihi, di dalamnya neraka jahanam. Muhana, dalam keadaan terhina. Bacaan kita Indonesia ini adalah qiraah Imam Asim riwayat Hafs, itu membacanya hi dipanjangkan, fihi muhana. Yang dipanjangkan cuma di sini aja, di tempat lain enggak. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan bahwasanya dia betul-betul lama di dalam neraka. Fihi, lama. Jadi Masya Allah, ilmu qiraah itu ada tafsirnya, Pak. Kenapa fihi dalam Quran semuanya pendek, fihi, hi-nya pendek. Tapi khusus pada surat Al-Furqan ayat 69 ini oleh Imam Asim dibaca panjang, fihi, untuk menunjukkan kekalnya, lamanya dalam neraka jahanam. Ini kalau orang punya iman sedikit aja udah pasti takut, Pak.
Tapi kalau nggak punya iman sama sekali, maka dia membunuh 6 orang merasa santai-santai aja, nggak merasa bersalah sama sekali. Maka kita doakan orang-orang seperti itu supaya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis Nabi sangat banyak, tetapi di sini saya tampilkan beberapa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya, sungguh lenyapnya dunia ini, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min qatli rajulin muslim, daripada membunuh satu orang yang muslim." Bayangkan, Pak. Jadi Allah menilai bahwa dunia amburadul, hancur, terjadi kiamat, itu lebih mending daripada kalau ada satu nyawa melayang. Kalau dunia hancur, nggak ada masalah. Bagi Allah untuk menumbuhkan dunia baru lagi gampang. Kun fayakun, selesai masalah. Tapi kalau membunuh nyawa muslim ini diharamkan oleh Allah. Allah tidak rela. Allah tidak membolehkan. Ini nyawa yang menciptakan saya, tidak boleh dibunuh. Kalau kamu bunuh, berarti kamu sama dengan tidak rela dengan apa yang saya ciptakan. Allah sudah menetapkan masing-masing nyawa ini ada waktu matinya. Ini malah disegerakan. Belum waktunya mati dibunuh. Nah, maka ini berarti seolah-olah apa? Tidak rela dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia akan menantang Allah Subhanahu wa taala karena tidak rela dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, man a'ana, barang siapa yang membantu, ala qatli mu'minin, dalam pembunuhan seorang mukmin, bi syatri kalimah, meskipun membantunya dengan hanya separuh kalimat, ya, bukan satu kalimat tapi separuh kalimat, laqiyallah, dia akan berjumpa kepada Allah, maktuban baina aini, tertulis di antara kedua matanya sini, ayis min rahmatillah, ini orang sudah putus asa dari rahmat Allah. Apa maksudnya? Imam Munawi mengatakan maksudnya adalah kafir, dia berarti sudah kafir, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah selain orang-orang kafir. Jadi membunuh nyawa sudah kafir, sudah, bukan berarti kafir murtad, tapi disebut kafir, karena memang kafir itu ada dua macam. Ada kafir yang sampai murtad, ada kafir yang kafir kecil. Tapi yang namanya kafir meskipun kecil itu sudah dosa besar. Disebut kafir itu sudah menunjukkan apa? Dosa yang sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis ya yang terakhir ini. Kalau dikatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Tapi yang benar ini adalah hanya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk yang saya lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membunuh ini berarti sesuatu yang sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meremehkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa yang kedua. Membunuh itu sudah dosa. Meremehkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah, ini dosa lagi. Jadi dosa itu jangan dianggap sepele. Kalau ada orang yang menganggap dosa kecil sebagai sesuatu yang sepele, maka dosanya jadi besar. Saya ulangi lagi. Dosa kan ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar, memang itu besar. Kalau dosa kecil, ini bisa menjadi besar apabila orang meremehkannya. Kan cuma dosa kecil aja, jadi besar malah begitu. Karena kalau kita itu meremehkan dosa kecil, itu sama dengan kita meremehkan yang mengatakan itu dosa, Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, itu cuma sepele ya Allah. Padahal Allah melarangnya, nggak boleh nih, haram. Nah, kita larang, kita kemudian sepelekan. Nah, ini berarti dosanya menjadi besar. Karena itulah sebagian ulama berpendapat nggak ada dosa kecil, nggak ada. Semua dosa besar. Pendapat yang benar adalah dosa ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi pendapat yang mengatakan tidak ada dosa kecil tadi maksudnya adalah bahwasanya kalau kamu remehkan dosa kecil menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh supaya bisa dipahami. Melemparkan kerupuk kepada orang ini sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Kalau melemparkan senjata kepada orang, ini sesuatu yang besar karena bisa menyebabkan kematian dia. Kalau melemparkan kerupuk,
tidak akan menyebabkan dia mati, tidak akan menyebabkan kepalanya bendol, karena kerupuk ini sesuatu yang ringan. Tetapi meskipun ini melemparkan kerupuk sesuatu yang ringan, kalau Anda lakukan kepada presiden, ini perkara besar nih Pak. Coba kalau Jokowi datang ke masjid ini misalnya, panjenengan sambut dengan kerupuk, lemparkan yang batuk itu. Besok panjenengan masuk penjara pasti. Kenapa? Karena panjenengan melakukan sesuatu yang sepele tetapi kepada orang besar. Pak Jokowi orang besar, presiden Indonesia. Lah sekarang ini Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segalanya. Allah Maha besar. Kalau Allah mengharamkan sesuatu kemudian kita meremehkan, nah itu lebih daripada ngelempar baduke Pak Jokowi dengan kerupuk tadi. Kalau kita berhak untuk dimasukkan penjara gara-gara melecehkan presiden itu, maka berhak orang dimasukkan neraka apabila dia meremehkan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada buku ini saya tulis juga wajibu ra'isid daulah. Apa sih kewajibannya suatu penguasa di suatu negara kalau terjadi pembunuhan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah pengurus. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing kalian akan ditanya oleh Allah, bertanggung jawab terhadap rakyat yang dia urus. Fal imamu ra'in, seorang presiden atau seorang imam, maksudnya di sini adalah khalifah, dia adalah pengurus. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dia bertanggung jawab akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya. Wa rajulu ra'in fi ahli, seorang kepala keluarga adalah pengurus pada keluarganya, dalam rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya, yaitu anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang istri adalah pengurus di dalam rumah suaminya, di dalam rumah, urusan-urusan dalam rumah. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, istri akan ditanya oleh Allah bagaimana tentang kepengurusannya itu. Dan seterusnya. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahwasanya seorang presiden dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Ada pembunuhan di Indonesia, presiden Indonesia tanggung jawab. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, tunggu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, seandainya ada orang terpeleset di jalan di kota Irak sana, maka saya yang ada di kota Madinah, saya bertanggung jawab kenapa saya tidak menghaluskan jalan sehingga ada rakyat saya yang jatuh kemudian akhirnya dia terpeleset, akhirnya dia luka. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Bagaimana kalau hanya lecet saja karena jatuh di jalan, karena pemerintahnya tidak tanggung jawab, membiarkan jalannya tidak beres, jalannya rusak, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak menyebabkan kematian, itu hanya sekedar jalan saja yang rusak. Nah, bagaimana kalau pembunuhan terhadap seorang muslim, apalagi 6 orang langsung dibunuh, na'udzubillah min syarri dzalik. Ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita serukan kepada Bapak Jokowi, harus panjenengan tanggung jawab terhadap pembunuhan ini. Karena pembunuhan ini berada di negara yang Anda kuasai. Kalau tidak mau tanggung jawab, maka saya sampaikan bahwasanya wa huwa mas'ulun an ra'iyati, nanti panjenengan akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab lebih besar lagi. Maka sebelum Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya lebih besar. Selesaikan dulu tanggung jawab Anda di dunia supaya nanti beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, lawishtaraka, kalau seandainya berserikat fihi, di dalam membunuh satu anak kecil ini, ahlu Son'a, seluruh penduduk Son'a, laqataltuhum bih, sungguh betul-betul aku akan membunuh mereka semua untuk mengkisos karena membunuh satu anak kecil ini. Jadi ini ada kasus, Pak. Ada satu anak kecil, ghulam, dia dibunuh oleh banyak orang, 10 atau berapa. Kejadiannya di mana? Di Son'a. Son'a itu di ibu kota Yaman. Maka Sayyidina Umar ketika dilapori masalah ini, beliau katakan bunuh 10 orang itu semuanya.
Bahkan beliau mengatakan, andaikan yang membunuh satu anak kecil ini seluruh penduduk Son'a, jumlahnya mungkin 1 juta atau berapa, maka semua 1 juta ini saya bunuh semuanya. Kenapa? Karena semuanya sama-sama berserikat untuk membunuh satu orang ini. Karena itu kalau ada pembunuhan, maka siapapun yang melakukan pembunuhan itu, meskipun itu lebih banyak daripada yang dibunuh, semuanya harus diqisas, dihukum mati semuanya. Ada 6 orang dibunuh, berapa orang yang membunuh? Berapa yang menembak? Berapa yang menyebabkan kematian? Kalau yang menyebabkan kematian adalah 100 orang, 1 peleton, nah maka 1 peleton ini semuanya harus diqisas. Kalau tidak mau menegakkan qisas terhadap mereka, maka tunggulah siksa Allah Subhanahu wa taala akan segera datang kepada kalian. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ini keadilan Islam seperti ini, Pak. Ada pembunuhan, tidak boleh ada pembunuhan. Maka kalau ada pembunuhan, wajib hukumnya ditegakkan qisas. Kalau tidak mau menegakkan qisas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan murka terhadap kalian. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakun akan muncul umara, para pemimpin, penguasa. Fata'rifun, kalian mengenali kebaikan yang dilakukan oleh penguasa. Wa tungkirun, tetapi kalian juga mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa." Jadi ini penguasa yang zalim, yang dia selain melakukan kebaikan tapi juga melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran. Bagaimana kewajiban kita terhadap penguasa yang seperti itu? Kewajiban kita, faman kariha, barang siapa yang membenci kelakuan penguasa seperti itu, bari'a, maka dia selamat, bebas, dia tidak berdosa, okay? Karena sudah ada kebencian dalam hatinya terhadap tingkah penguasa yang zalim tadi. Waman angkara, dan barang siapa yang mengingkari, nah ini nilainya lebih tinggi lagi, maka dia salima, dia selamat. Kalau yang pertama tadi bari'a, bebas, okay? Bebas dari dosa. Tapi yang kedua, selamat. Seandainya Allah turunkan siksa, maka insya Allah siksa ini tidak akan datang atau hinggap kepada orang-orang yang mengingkari. Tapi kalau dia tidak mau mengingkari, maka dia belum tentu selamat, okay? Nah, maka kita wajib hukumnya untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh penguasa seperti itu. Bohong besar orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari penguasa, bohong besar. Bohong besar orang yang mengatakan mengingkari penguasa itu harus bisik-bisik, tidak boleh di hadapan umum, bohong besar. Mereka yang mengatakan seperti itu menampilkan dalil kalau penguasa melakukan kezaliman, maka tangkaplah tangan dia, kemudian ajaklah bicara 4 mata. Hadis dhaif dibawa-bawa. Hadis yang sahih dalam Bukhari nggak pernah ditampilkan, nggak jujur. Ustadz kok tidak jujur seperti itu? Murid-muridnya jadi apa coba? Jadi ustadz yang jujur. Kalau memang tahu bahwasanya di sana ada dalil dhaif, sampaikan dhaif. Kalau memang kamu tahu bahwa di situ ada hadisnya sahih, meskipun bertentangan dengan apa yang diajarkan guru-gurumu, sampaikan itu hadis yang sahih. Jangan curang begitu. Hadis dhaif bawa-bawa terus karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi hadis yang dhaif, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari nggak pernah ditampilkan. Dalam Sahih Bukhari jelas-jelas ada seorang penguasa yang dia melakukan kemungkaran di hadapan umum, maka akhirnya ada salah seorang yang hadir waktu itu, dia mengingkari juga di depan umum. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri kemudian memuji orang ini. Abu Sa'id mengatakan orang ini sudah melakukan kewajibannya, yaitu melakukan nahi mungkar. Meskipun dia melakukannya di depan umum, nggak ada masalah. Memang perlakuannya juga di depan umum. Nah, kalau sekarang kita harus pegang tangannya penguasa, kemudian kita bisiki, kapan bisa seperti itu? Pintunya penguasanya nggak pernah dibuka, kita nggak pernah bisa datang ke sana. Kalaupun ketuk pintu tidak akan dilayani. Dulu pernah para ulama datang kepada penguasa, ternyata disuruh menunggu beberapa jam, ternyata yang keluar hanya wakilnya saja, tidak menerima nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Bayangkan seperti itu. Maka Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya tentang suatu masalah, maka beliau balik bertanya, apakah ada orang zaman sekarang yang menerima nasihat? Enggak ada, kata beliau. Padahal itu zaman Ibnu Mubarak, enggak ada orang yang menerima nasihat. Nah, maka kalau tidak ada orang yang menerima nasihat di masa beliau, bagaimana dengan sekarang ini? Sudah enggak ada lagi orang-orang yang zalim yang menerima nasihat. Maka kita melakukan nahi mungkar di depan umum juga, nggak ada masalah, karena memang mereka tidak mau mendengar suara kita. Man angkara salim, siapa yang mengingkari maka dia akan selamat. Walakin akan tapi man radiya, orang yang ridho
wa taba'a, dan dia mengikuti kezalimannya penguasa yang zalim, lam yabra, maka dia tidak akan bebas dari dosa, tidak akan bebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mungkin ada orang yang tidak ridha tetapi juga tidak benci, Pak. Dia diam aja, tidak mau ngomong apapun, hatinya diam, tidak benci, mulutnya juga diam, nggak benci, nggak mau mengingkari. Nah, maka saya sampaikan yang terakhir. Qala al-ulama, berkata para ulama, as-sakit 'anil haq, orang yang diam tidak membela kebenaran, syaitanun akhras, berarti dia adalah setan yang bisu. Meskipun dia pakai sorban, maka itu adalah setan bisu. Meskipun dia adalah ustadz, itu adalah setan bisu. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan adalah para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, sebagai penutup, saya menghasung para imam-imam salat untuk melakukan kunut nazilah, karena kasus pembunuhan pernah dilakukan juga di masa Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengirim satu sariyah. Sariyah ini satu pasukan yang kecil, mereka disebut al-qurra, para qari, orang-orang yang hafal Quran, jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka semua dibunuh. Maka Nabi SAW tidak pernah susah sebagaimana susahnya ketika terbunuhnya para qurra ini. Faqanata syahran, beliau akhirnya melakukan kunut nazilah 1 bulan lamanya fi salatil fajr, dalam salat subuh, tapi bukan berarti khusus salat subuh. Kunut nazilah dilakukan pada salat 5 waktu, tapi di sini disebutkan salat subuh, dalam riwayat yang lain disebutkan secara umum, maka maksudnya adalah salat 5 waktu. Faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan kunut nazilah ba'da ruku', setelah ruku', syahron, selama 1 bulan, yad'u alaihim, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang telah membunuh tersebut. Nah, ini sunnah Nabi, sudah ada di hadapan mata kita. Mari kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada para jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila panjenengan sebagai imam, mari kita tegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang sangat mudah untuk diamalkan. Saya minta selama 1 bulan ini supaya melakukan doa kunut nazilah atas kasus pembunuhan kaum muslimin secara zalim ini. Pertama, untuk menegakkan sunnah Nabi, karena ini sunnah yang sudah mati, jarang diamalkan orang. Yang kedua, untuk kita tampakkan persaudaraan kita sesama muslim. Mereka yang dibunuh hakikatnya adalah saudara kita. Kita harus susah. Sebagaimana kalau seandainya kakak kandung kita dibunuh, kita pasti susah. Maka mereka sebenarnya juga adalah kakak kandung kita juga. Karena bapak ibu kita satu, Nabi Adam dan Hawa. Mereka dibunuh dan kita adalah seorang muslim, dan mereka juga adalah seorang muslim. Maka satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah seperti satu tubuh atau seperti satu bangunan. Nah, kunut nazilah, kalau ada sebagian yang menanyakan bagaimana caranya, doanya, nah ini saya berikan doa yang mudah. Ini bisa ditulis, bisa juga difoto kalau ada yang bawa HP. Dan mungkin kalau ada yang mau japri kepada saya supaya tulisan ini disebarkan, bisa nanti kita sebarkan. Baik, kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaika biman qatalal muslimina zulma. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ini seandainya dianggap panjang, diambil satu kalimat yang depan nggak apa-apa. Allahumma alaika biman qatalal muslimina zulma. Udah, ini cukup. Atau yang dulu saya sebarkan, Allahumma alaika biqatalatil muslimin. Tapi ternyata sebagian orang susah ngomong qatalatil. Nah, akhirnya saya ubah, Pak. Allahumma alaika biman qatalal muslimina zulma. Nah, kalau mau ditambah lagi lebih bagus. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, basmilah siapapun yang telah membunuh kaum muslimin secara zalim. Ini doanya umum, okay? Tidak hanya pada kasus pembunuhan 6 ini, tapi semua yang melakukan pembunuhan terhadap muslim secara zalim, baik itu di Palestina atau dimanapun juga, kena doa ini.
Allahumma ya Allah ahsihim adada, hitunglah jumlah mereka. Berapa orang yang membunuh itu? 100 orang, hitunglah 100 ini semuanya. Waqtulhum badada, bunuhlah mereka semuanya dalam keadaan luluh lantak, tercerai-berai, hancur lebur. Wala tubqi minhum ahada, jangan engkau sisakan dari mereka satu orang pun juga ya Allah. Ini doa saya ambil dari riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ada seorang sahabat Nabi yang akan dieksekusi oleh orang kafir. Maka sebelum dia dibunuh, dia kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa ini. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua yang membunuh dibunuh oleh Allah dalam satu peperangan bersama kaum muslimin. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau mau ditambah lagi, doa untuk, kalau tadi adalah doa untuk yang mendolimi, sekarang doa untuk yang terdolimi. Kita baca lagi. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin wa ayyidhum biruhim minka ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang dilemahkan di antara orang-orang mukmin dan kuatkanlah mereka dengan roh darimu, dengan pertolongan darimu, wahai zat yang paling rahmat di antara zat yang rahmat. Nah, ini sebenarnya doanya tidak begitu panjang, tetapi mungkin sebagian orang karena tidak biasa membaca bahasa Arab dianggap panjang. Maka kalau memang merasa panjang, ini bisa diambil satu kalimat yang pertama saja. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin, udah cukup. Atau satu kalimat yang pertama tadi, Allahumma alaika biman qatalal muslimina zulma, ini sudah cukup. Nah, kalau bisa dibaca semuanya, ini bisa di print, dicetak, ditempelkan di masjid-masjid, kita hasungkan supaya 1 bulan ini kita membaca doa kunut nazilah tersebut. Meskipun 1 bulan ini bukan satu batasan. Jadi Nabi melakukan kunut nazilah 1 bulan, bukan berarti tidak boleh lebih dari 1 bulan, bukan. Tetapi kita ingin melakukan seperti persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dulu 1 bulan, kita juga 1 bulan. Kasusnya sama, pembunuhan terhadap kaum muslimin secara zalim. Ini juga pembunuhan terhadap kaum muslimin secara zalim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih diberkahi oleh Allah dengan sebab kita menegakkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.